Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman YouTube sekalian. Semoga teman-teman diberikan keselamatan, kesehatan, kemudahan segala urusan, pekerjaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya ada perbaikan sebuah pemanas air atau kettle air listrik ya. Jadi kettle air listriknya ini lumayan bagus karena ini dia digital. Nah, kerusakannya mati total. Jadi perbaikannya cukup dengan mengganti dioda Zener yang rusak saja ya. Baiklah teman-teman, mari kita saksikan saja video ini. Jangan di skip-skip agar tidak gagal paham. Selamat menyaksikan ya teman-teman. Nah, ini dia PCB-nya ya teman-teman. Setelah berhasil diperbaiki, ini kita tes, ternyata dia sudah nyala. Jadi kerusakannya itu ada pada Zener diode-nya, dioda Zenernya yang rusak, sehingga kettle digital ini nggak bisa nyala ya. Sebelumnya saya mohon maaf karena videonya ini karena saya semalam nggak sempat untuk memvideokannya secara detail. Dari mulai proses pembukaan saya nggak sempat untuk memvideokannya ya teman-teman. Jadi ini kendala pada kettlenya ini, apabila dicolokkan ke listrik sama sekali tidak nyala, mati total ya. Jadi kerusakannya pada Zener diode-nya. Nanti saya akan berikan cuplikan foto-fotonya. Jadi ini langsung ke proses perakitannya aja, dan nanti ke proses pengetesan kettle digitalnya ya teman-teman. Ini kettle digitalnya lumayan bagus ya. Nah itu dia suhunya bisa disetel dan punya fitur holding temperatur ya, atau hold temp ya. Jadi temperaturnya bisa ditahan, misalnya kita pengen dia di 70 derajat terus atau di 50 derajat terus ya, mungkin berfungsi untuk menghangatkan gitu kan. Dan dia bisa membaca suhu yang ada pada kettlenya ini ya. Misalnya ini airnya baru dimasukin, suhunya 32 derajat. Nah itu dia terbaca 32 derajat tadi ya kan. Dan ini dia menggunakan baut segitiga ya. Jadi itu ada mata obeng yang berbentuk segitiga itu. Jadi untuk cover bawahnya dia menggunakan skrup segitiga. Jadi agak susah juga kalau nggak punya gitu kan. Sementara punya saya kan kebesaran, jadi saya gerinda sedikit supaya bisa muat. Jadi dia menggunakan skrup segitiga ya teman-teman. Nah sekarang kita akan coba tes. Kita isi air dulu. Nah ini apabila dicolokin tampilan standby-nya seperti itu ya.
angka 0 semua pada displaynya. Nah, dia membaca suhu temperatur 28 derajat Celcius. Jadi dia membaca suhu temperatur pada air dalam kettle ini. Ini sangat canggih juga ya kettlenya ini. Oke, kita coba setel temperatur ya. Jadi ini temperaturnya ada 60, 80, 85, 88, 96, 98. Coba kita ini hold untuk supaya kettlenya ini panasnya sampai ini ya, sampai sesuai yang kita inginkan. Misalnya kita setel 60 derajat, dia akan setel 60 derajat. Dan ini listriknya lumayan besar ya, 1000 watt. Nah, ini suhunya ada 31 derajat, 32, 33. Ini sengaja nggak saya tutup. Tiga puluh 40 derajat 41. Udah mulai nampak berasap ya teman-teman. Nah, di sini udah mulai nampak berasap. Udah mulai panas airnya. Nah, itu udah mulai gelembung-gelembung. Cepat ya, sangat cepat manasinnya. Atau ya karena airnya juga sedikit, saya untuk mencoba mengetes saja ya. Udah mulai gelembung-gelembung. Ini kita set tadi di berapa ya? Sekarang dia suhunya 54 derajat Celcius, 55. Nah, ketika 60 derajat dia akan mati, dia akan mempertahankan suhunya di 60 derajat aja karena kita menggunakan fitur hold ini ya. Kita matiin dulu, kita nyalain. Nah, dia membaca suhu air 60 derajat. Coba kita nyalakan lagi, kita temperatur set. Kita coba sampai 100 coba ya. Ini 100 derajat. Ini pemilihan Celsius atau Fahrenheit ya. Ini 141 Fahrenheit, ini Celsius. Sekarang 61 derajat Celsius, 62. Kita akan coba sampai 100 derajat Celsius, 63. Oke, itu nampak udah mulai berasap. Uapnya ya, bukan asap, uap dari air tersebut. Oh, ini memang mantap ya. Kettle air merek Bonavita. Jadi dia kettle air yang mempunyai temperatur kontrol ya. Jadi kalau temperaturnya bisa disetel dan bisa kita punya fitur untuk mempertahankan suhunya di berapa kita mau. Misalnya kita mau 50 derajat, 60 derajat. Jadi airnya bisa tetap hangat ya. Nah, mantap ini. Nah, itu airnya udah mulai mendidih, udah mulai bunyi-bunyi. Coba saya tutup, apakah dia bisa siul ya. Ini nggak mau siul mungkin nih. Sembilan 98.
99 derajat Celcius dan 100, nanti akhirnya 100. Karena kita tidak pakai fitur hold, dia mungkin langsung mati ya atau gimana, nanti kita lihat. Oke, sudah 100 derajat Celcius, langsung dia off ya. Ini lampu di sininya off. Apabila kita angkat dia menunjukkan huruf 00. Kita pasang lagi. Dia langsung membaca suhu yang ada di tekonya. Ya, ini memang mantep ini. Kettle air merek Bonavita. Nah, coba kita tuang. Ini kopi saya udah habis. Coba kalau kita tuang, gimana dia modelnya? Mantap ya. Airnya jadinya nggak gampang tumpah ya. Kecil gitu keluarnya. Ini baru sakti ini. Dan itu dia dioda zenernya ya yang rusak, itu setelah saya ganti. Jadi dioda zenernya itu ukuran 24 volt ya teman-teman. Itu dapat kita lihat yang berada di samping resistor itu. Baiklah teman-teman, terima kasih telah mampir ke channel ini dan menyaksikan video perbaikan kettle air ini merek Bonavita. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan mohon bantuannya untuk dapat subscribe ke channel ini ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman YouTube sekalian. Semoga teman-teman diberikan keselamatan, kesehatan, kemudahan segala urusan, pekerjaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya ada perbaikan sebuah pemanas air atau kettle air listrik ya. Jadi kettle air listriknya ini lumayan bagus karena ini dia digital. Nah, kerusakannya mati total. Jadi perbaikannya cukup dengan mengganti dioda zener yang rusak saja ya. Baiklah teman-teman, mari kita saksikan saja video ini. Jangan di skip-skip agar tidak gagal paham. Selamat menyaksikan ya teman-teman.